Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pembuatan RAB proyek. Sekarang di pertemuan ke-6, insya Allah kita akan bahas tentang eh, membuat form RAB project ya. Oke, kita akan membuat RAB projectnya, yakni seperti ini. Oke, langsung saja. Untuk membuat formnya sudah dipelajari di pertemuan ke pertemuan sebelumnya, part 2 ya, membuat formnya. Kemudian di part 3 kita ada komunikasikan dengan VB code-nya, dan sekarang di part 4 kita buat form lagi ya. Jadi kalian silahkan buat form seperti ini atau sesuai selera kalian. Kemudian jangan lupa ubah control name-nya ya, seperti ini. Yang diubah hanya kontrol yang akan kita pakai isinya atau akan kita uh, tambahkan action seperti button ini. Oke. Nah, di sini ada field TB ID project sampai TB nilai project, ada button add customer, button update customer, di sini juga ada 3 button. Kemudian di sini ada table project, di sini ada button, di sini ada text box 3, berarti ada 3. Kemudian di sini ada table job ya. Setelah itu buat lagi satu form lagi untuk add job-nya ya, seperti ini. Nanti saya bagikan uh, dokumennya. Oke, setelah kalian buat 2 form di atas dan pastikan seluruh control name-nya sudah diubah untuk memudahkan pemanggilan kontrol pada VB code-nya, langkah selanjutnya kalian tambahkan sheet customer dan sheet job. Berarti tambahkan sheet customer dulu, kemudian isi pada baris kelima dengan data sesuai form di atas ya. Kemudian tambahkan di sini kode input sama nilainya 0. Begitu pula kita tambahkan sheet job dengan data seperti ini, gitu ya. Nah, ini tujuannya sheet ini tuh untuk menyimpan data yang kita entry di form tadi. Oke, saya anggap kalian sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita fokus ke form RAB. Ya, kita akan tambahkan VB code-nya. Oke, kita akan hapus dulu yang sini. Anggap saja kita masih clean gitu ya. Di sini customer-nya kita kosongkan. Datanya ini kita nolkan lagi. Kemudian job juga sama kita kosongkan. Ya. Nah, customer sama job. Kita masuk ke Visual Basic Code-nya. Nah, di sini. Oke, di VBA ini kita fokus ke form RAB. Ya. Oke, saya deskripsikan ulang cara kerja si form ini. Jadi, pertama kita akan klik new. Pertama, ketika form ini tampil, dia akan menampilkan data customer di sini. Data customer dan data project-nya di sini. Oke. Kemudian kita bisa klik new untuk tambahkan data customer. Kemudian kita bisa tambahkan atau kita seleksi di sini untuk mengupdate di sini. Ya, nanti kita update. Tuh. Ini untuk delete customer. Ketika kita klik di sini, pilih customernya, kemudian delete, ataupun reset tuh untuk di sini dikosongin semua. Kemudian di sini ada add job untuk menambahkan pekerjaan di setiap customer atau project yang kita seleksi di sini. Ya, nanti akan nambah di sini. Kalau untuk delete dan update itu untuk menghapus dan mengupdate data yang ada di table di sini. Ya, dan ini adalah referensinya. Oke, pertama kali kita akan uh, tambahkan. Jadi saat form RAB tampil, form ini akan menampilkan list customer. Caranya seperti ini ya, tambahkan. Jadi saat form tampil ada di metode user form
initialize ya. Oke, kita ke sini view code. Nah, ini kan udah aku buat. Ini kita delete lagi ya. Kita mulai dari awal. Yang form job juga kita mulai dari awal lagi ya. Nah, kita ke form lagi. Jadi klik kanan kode. Nah, masukkan kode ini untuk initialize saat uh, formnya tampil ya. Nah, ini dia akan uh, memanggil metode ambil customer. Nah, ini metodenya di sini ambil customer itu dia akan uh, mengambil data customer pada menggunakan variabel d customer ya. Nah, di sini di row ini dia akan ambil sheet 4. Kita lihat sheet 4 itu apa? Customer ya. Jadi I4 range-nya itu A. Nanti dari A sheet 4A sampai sejumlah row-nya gitu ya. Jadi bakal ngambil data dari sheet 4. Gitu. Kemudian di customer ini dia akan ambil sheet 4 itu dari A6 sampai A90.000 gitu ya. Pokoknya itu intinya ngambil data dari customer ini. Nah, ini sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, dia akan tampil jika customernya 0, dia table project-nya itu nggak ada datanya. Jika jumlahnya lebih bukan 0, dia akan rows dari table project-nya itu akan tampil data dari sheet customer A6 sampai kolom G sejumlah baris yang ada datanya. Oke, kita lanjut. Tambahkan perintah untuk venue. Berarti tinggal kita bisa copy pada venue. Sebenarnya bisa ada dua cara ya. Kita bisa klik dua kali di sini. Nah, sini ya. Kita tinggal kopas aja kayak gini. Nah, ini tuh dia akan uh, menambahkan di sheet 4 E3. Berarti kita cek sheet 4 E3, sheet 4 customer E3. Nah, di sini dia akan selalu menambahkan kan 0, nambah 1 berarti nanti dia 1, 2, 3 dan selanjutnya tergantung E ini nilainya berapa ya. Nah, dia akan ngasih value-nya itu PJ103 kali nanti ditambahin value ini gitu ya. Yang tadi misalkan 0 jadinya 1 berarti PJ10001 ya. Kemudian dia akan tambahkan TBID project-nya nilai ini ya. Oke, eh, kita cobain dulu. Nah, ketika kita new, ini kan masih kosong ya. Ketika kita new, tuh dia akan nambahin PJ1001 gitu ya. Oke, setelah itu tambahkan perintah untuk add customer. Oke, ketika kita tadi udah klik new, gitu ya, otomatis kan kita akan isi datanya gitu. Setelah datanya terisi, kita akan add customer. Nah, yang ini klik dua kali. Nah, sini kita paste di sini. Ya, ini untuk menambahkan customer. Jadi dia akan ambil data dari kontrol-kontrol tadi. Ya. Nah, jika datanya kosong, dia akan ada message box. Tapi jika datanya terisi, dia akan masuk ke D customer. D customer itu sheet 4. Ya, sheet 4 tadi yang di sini. Dia akan masuk. Gitu. Setelah itu, uh, dia akan ambil customer ini untuk tadi ya, seperti yang di initialize ini. Dia akan nge-refresh, uh, masukkan semua data tabel customer ke table project. Table project tuh, salah. Table project tuh yang di sini ya. Jadi nanti akan tampil. Gitu. Oke, kita udah add di sini. Ya, udah ditambahkan. Kemudian setelah ditambahkan berhasil, dia akan ada message box bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian
kontrol field kontrolnya bakal kosong lagi ya. Jadi ketika kita tambahkan new, dia ada data di sini kita isi, kita klik add, dia masuk ke data di sini, kemudian setelah masuk ke sini berarti di sini dikosongin lagi gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus setelah kita add customer, nah tambahkan perintah untuk update customer. Jadi update customer itu nanti kita akan select customer di sini, klik gitu ya, klik 2 kali, nanti data di sini akan terisi. Kemudian kita bisa update, kita ubah, kemudian di update. Oke, kita tambahkan ya di update customer di sini. Nah, oke, intinya seperti itulah ya. Oke, terus setelah update customer, dia akan uh, karena si update customer itu ngambil dari table project yang diklik 2 kali, berarti kita harus tambahkan perintah untuk handle double klik di table project, gitu ya. Oke, nanti di sini klik 2 kali. Nah, di sini table project klik, kita copy. Nah, sampai sini ya. Nah, tambahkan. Nah, kita lihat di table project itu dia akan call metode cari job dan hitung nilai. Udah, ditambahkan call metode cari job dan uh, hitung nilai. Tambahkan di sini bisa. Nah, ini tuh maksudnya gini ya, saya jelasin dulu. Yang saat uh, table tadi diklik untuk seleksi, untuk select customer-nya gitu. Nah, jadi dia itu intinya ketika terseleksi gitu ya, bakal kontrol-kontrol yang di samping itu value-nya bakal sesuai dengan tabel yang terseleksi gitu. Jadi uh, mana ya? Di sini aja. Nah, jadi kita klik ini, berarti di sini kontrol-kontrol ini akan terisi. Nah, ini perintahnya. Setelah itu, kita akan cari job. Cari job tuh ketika dia terseleksi, eh, di sini juga akan tampil gitu kerjaan-kerjaan sesuai di project ini. Nah, ini pakainya dari cari job. Kemudian hitung nilai itu, nah ini ya cari job ya. Kemudian hitung nilai itu untuk mm, merubah nilai projectnya gitu. Jadi hitung nilai itu untuk merubah ini nilai project di sini berdasarkan jumlah di sini. Seperti itu. Itu perintahnya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke, nah untuk menghapus customer yang terseleksi pada row table, tambahkan perintah button delete dengan kode berikut. Jadi ketika ini terseleksi, terus kita delete, dia akan terhapus. Ya. Oke, kita tambahkan uh, fungsi delete-nya. Bisa dari sini delete. Nah, seperti ini ya. Kemudian uh, lanjut dulu. Nah, ini kita kasih untuk meresetnya. Jadi reset itu untuk mengosongkan kembali apa field-field yang ada di sini. Nih, field-field yang ada di sini. Ya. Oke. Kemudian kita copy, kita klik di sini, di reset, kita tambahkan. Ya. Oke. Begitu pula ini tuh ada TB nama customer, no job, ID project itu yang di sini. Ini juga nanti dikosongin semua. Gitu. Ya. Setelah itu lanjut dulu. Nah, kita akan tambahkan perintah add job untuk menampilkan form job. Gitu ya. Jadi, ini.
setelah kita tambahkan customer, kita kan ingin menambahkan kerjaan di setiap customer atau di setiap projectnya. Otomatis kita select ini, kemudian kita klik add job. Nah, ketika kita klik add job, harapannya itu muncul form ini, ya, form ini. Oke, berarti tugasnya add job untuk menampilkan form job. Oke, oke, ini. Nah, ini tuh kita tambahkan ke add job. Nah, oke, di sini tuh jika TBID project-nya itu kosong, maka itu artinya belum ada yang terseleksi customer-nya. Jadi harus select customer terlebih dahulu. Nanti jika sudah terseleksi, dia akan tampil form job show. Nah, ke sini. Dia akan tampil ke form job ini. Oke, oke. Sebelum kita ke form job, kita masih mau apa ya? Membuat, kan kita kan sudah bisa add job. Nah, kita itu pengen, nanti kan datanya kan ada di sini. Berarti di sini itu data yang ada di sini itu bisa kita hapus dan bisa kita update. Ya, jadi otomatis di sini harus ada perintah untuk seleksi row-nya dulu. Kita klik 2 kali. Nah, table job klik. Ya, ini kopas. Saya nggak jelasin per kode-kodenya lagi ya, karena sudah sebagian di tutorial lalu. Jadi saya hanya kasih ini tuh ngapain gitu. Ya, jadi ini tuh intinya di dia akan menseleksi row yang uh, kita seleksi intinya. Ya, oke. Setelah itu kita eksekusi delete-nya untuk menghapus row-nya. Ini perintahnya. Nah, jadi setelah ini terseleksi, kita bisa delete. Nah, delete, kita masukin. Tuh, ya. Kemudian kita juga bisa update. Ya. Klik. Nah, oke, sudah seperti itu. Ya. Jadi kita setelah, jadi bisnis prosesnya, kita seleksi di sini, kita itu bisa delete. Kita seleksi di sini, kita bisa update. Di mana ketika kita seleksi di sini, kemudian kita klik update, akan tampil form job lagi, tapi dengan data yang sudah ada. Oke, jadi ini untuk eksekusi yang ada di form RAB project sudah selesai. Kita beralih ke form job-nya. Oke, nah di form job, beralih ke form job, agar form job tampil dengan data yang sudah ada pada CB jenis pekerjaan, maka tambahkan kode inisialisasi form. Jadi kode inisialisasi ini tuh dipanggil ketika form pertama kali muncul. Oke, ya. Kita beralih ke form job, kita view code, tambahkan 2 ini. Ya. Nah, di sini tuh dia akan ngambil data, ya. Di sini ada row B dan row C. Dia ngambil dari sheet 2. Sheet 2 itu pekerjaan. Kita lihat di pekerjaan, kolom B dan kolom C. Nah, kolom B jenis pekerjaan, kolom C uraian pekerjaan. Ya, jadi dia akan ngambil semua data yang semua sel yang ada isinya di row B dan row C masuk ke data 1 dan data 2. Ya. Kemudian ini tuh untuk remove duplikasi. Jadi kan kalau kita lihat di sini kan persiapan lokasi ada berapa, di tanah ada berapa. Nah, biar dia tidak duplikat, dia pakainya scripting dictionary ini. Jadi nanti dia akan masuk ke list CB jenis pekerjaan, data yang ada di sini, tapi sudah unik gitu ya. Jadi sudah nggak double-double lagi. Ini perintahnya. Oke. Setelah itu, CB uraian pekerjaan hanya menampilkan opsi sesuai CB jenis pekerjaan. Ya, jadi ketika kamu
pilih jenis pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan itu hanya yang berkaitan dengan jenis pekerjaan ini. Ya, seperti di sini. Misalkan pekerjaan atap. Berarti yang tampil hanya ini aja. Gitu. Nah, perintahnya seperti ini. Berarti di set di CB jenis pekerjaannya. Oke. Di sini. Berarti ketika ini diseleksi, kita tampilkan di sini. Kita tempel sini. Ya, itu. Oke, selanjutnya ini tuh intinya seperti itu ya yang tadi dijelasin perintahnya. Kemudian lanjut dulu ke nah, agar value dari TB satuan dan TB tarif sesuai dengan uraian pekerjaan, maka klik 2 kali pada uraian pekerjaan dan tambahkan kode berikut. Oke, jadi kan saat uraian pekerjaan dipilih, otomatis satuan dan tarifnya itu terisi sesuai data masternya. Ini perintahnya. Tuh, kita klik 2 kali di sini, uraian pekerjaan. Nih, uraian pekerjaan, tambahkan. Gitu ya. Terus lanjut lagi. Nah, ketika TB volume terupdate, program akan otomatis mengenerate total tarif. Ya, jadi ketika volumenya diisi, otomatis dia akan di total tarif ini langsung terisi gitu. Tinggal dikalikan aja kan volume dengan tarifnya. Perintahnya gimana? Berarti klik 2 kali pada TB volume. Nah, TB volume ya ini TB volume. Nah, di sini kita tambahin, aduh, tambahin nih. Tuh. Ya, jadi di sini tuh eh, total tarif sama dengan ya TB total tarif sama dengan TB tarif dikali value dari TB volume. Value TB tarif kali gitu ya. Seperti itu. Terus, nah sekarang kita akan tambahkan perintah pada button add untuk menambahkan atau mengupdate. Jadi aslinya dua form ini tuh cuma satu form. Yang berubah adalah di update atau add-nya, di caption dari label dari button ini. Oke, kita tambahkan yang add-nya dulu. Ya. Nah, kita tambahkan di add. Nah, di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini tuh dia akan cek dulu. Jadi kalau captionnya add, dia akan menambahkan tuh dengan cara nambahin. Ya. Kalau ini mah cuma ngecek aja dia ada isinya atau enggak. Kalau enggak ada berarti ada message box gitu ya. Ini untuk save-nya, untuk editnya. Kalau untuk eh, menambahkannya ini gitu ya. Jadi nanti kalau dia akan menambahkan tuh, kemudian dia akan cari job sama hitung nilai. Cari job dan hitung nilai itu yang tadi ya. Cari job itu dia akan eh, mencari kerjaan-kerjaan yang dari customer itu ya. Kemudian hitung nilai itu dia akan mengupdate total nilai proyeknya. Ya, jadi dia akan mengupdate tadi nilai proyeknya. Oke, kita berarti tambahkan metode cari job dan hitung nilai. Cari job dan hitung nilai. Nah, tambahkan aja di bawah sini. Ya, nah cari job ini, kemudian sama ini hitung nilai. Kita lihat lagi. Nah, ini untuk add click-nya ya. Jadi dia akan menambahkan data, kemudian dia akan kalau cari job, ngecek job yang up, sesuai dengan customer itu, kemudian hitung nilainya untuk update TB nilai projectnya, ya. Kemudian kalau berhasil ditambahkan ada message box dan uh, ini data-data yang di form itu akan dikosongin lagi, ya. Nah, dia akan ini kan untuk
menambahkan. Ini perintah untuk add, gitu ya, untuk add. Nah, kalau untuk update-nya, dia akan call ini dari else ini, call update pekerjaan. Nanti kita tambahkan perintah untuk update pekerjaannya. Bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini update pekerjaannya ya. Sama, dia akan ngambil data di sheet 4 dengan ID project yang sama, gitu ya. Pokoknya ngambil datanya, kemudian dia akan ubah datanya. Ini perintah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, udah selesai, kita coba run. Kita coba run. Kalau mau ngeran, harus di ini. Kita mau mulainya dari mana? Kita dari form RAB. Berarti harus diklik 2 kali form RAB-nya baru di run. Nah, ini kan datanya masih kosong ya. Kita coba new. Nah, tadi kan kita udah nyobain satu ya. Nama projectnya misalkan Ibu Ani, salah. Nama projectnya misalkan membuat dapur minimalis. Nama customnya Ibu Ani, alamatnya misalkan di Jakarta, teleponnya apa. Nah, ini nggak bisa diubah karena dia nilai project akan terupdate ketika uh, pekerjaannya ditambahin. Kita add dulu. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan kerjaannya. Atau sebelum itu kita mau edit dulu. Ini bisa, ini maaf data tidak ditemukan karena belum ada kerjaannya gitu ya. Nah, kalau kita mau update, tinggal di-select aja ininya. Sekarang kita uh, atau kita add dulu deh, add dulu, add kerja. Nah, misalnya dia pemasangan. Nah, berarti hanya pemasangan tertentu aja gitu ya saat ini. Jadi nggak semua uraian pekerjaan tampil add. Nah, dia akan nambah di situ ada ya. Misalnya dia ada pemasangan lagi, lalu dinding gitu. Tuh, dia nambah terus-terusan. Dan di sini pun terupdate ya nilainya. Seperti itu. Misalkan kita mau update, ya tinggal di-update aja, di-select dulu baru di-update. Dan oh ininya tuh ternyata 3 aja. Seperti itu ya. Nah, seperti itu sudah berjalan. Ya, silahkan dicobai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.